Kita ke informasi pertama, Saudara. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus kematian diplomat yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekos. Menurut polisi, malam sebelum ditemukan tewas, almarhum terekam CCTV ke rooftop gedung Kemlu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari Syam Indradi, menyatakan diduga Arya Daru berada di rooftop pada tanggal 7 Juli 2025 atau malam sebelum ditemukan tewas. Arya Daru berada di rooftop Kemlu sekitar pukul 21.43 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV tercatat, ia berada di rooftop tersebut sekitar 1 jam 26 menit. Dia masih mikir ya. Mikir. Jam 21.43 sampai jam 23.09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus kematian Arya Daru menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah. Polisi telah memeriksa 15 orang saksi terkait kematian Arya Daru, mulai dari saksi di tempat kejadian, keluarga, rekan kerja, hingga orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Polisi mengaku penyelidikan memerlukan kehati-hatian dalam menyelidiki termasuk mengolah barang bukti elektronik berupa CCTV dari 20 titik terkait aktivitas korban sebelum ditemukan tewas hingga laptop pribadi korban. Ini setidaknya penyelidik telah mengambil rekaman dari 20 titik CCTV dimulai dari circle terkecil dari TKP yaitu lingkungan kos korban, kemudian beberapa tempat yang pernah dikunjungi korban sampai 7 hari terakhir ya, enggak ini rekaman CCTV, kemudian juga lokasi-lokasi tempat kerja, lokasi lainnya yaitu tempat kerja korban. Pemeriksaan barang bukti digital ini masih berlangsung yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari tim digital forensik dan analisis dari Direktorat Reserse Siber. Fakta baru di kasus tewasnya diplomat muda Kemlu, yakni soal kunci indekos. Kami mendapatkan foto kunci yang terdapat di pintu kamar indekos korban di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yakni kunci yang bisa dibuka dengan akses kartu dan kunci yang hanya bisa dioperasikan dari dalam. Dua jenis kunci itu yakni sebuah kunci yang menjadi satu set dengan gagang pintu merupakan kunci yang dapat dibuka dengan kartu akses. Sementara kunci lainnya hanya bisa dibuka dari dalam dengan cara digeser yakni kunci slot. Selain temuan soal dua jenis kunci yang terpasang di indekos Arya Daru, fakta lain soal kondisi kamar terutama bagian plafon yang cukup rapih. Tidak tampak kerusakan apapun di plafon kamar indekos diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban. Sementara itu, Saudara, pihak keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan tidak banyak berbicara kepada media soal misteri kematian Arya Daru. Ayah mertua Daru, guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengaku capek lahir batin dan tidak memiliki informasi yang bisa dibagikan lantaran polisi belum memberikan kabar perkembangan penyelidikan kematian diplomat Kementerian Luar Negeri itu.
apakah ada keterlibatan yang memang harus? Kami sangat capek lahir batin. Mohon maaf, jadi kami tidak bisa memberikan info apa kecuali mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Capek lahir batin. Sudah 1 minggu lebih. 2 minggu. 2 minggu ya. Lahir batin. Sudah ada informasi dari pihak polisi? Belum ada. Dua pekan berlalu, penyelidik Polda Metro Jaya belum mengumumkan penyebab kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi memastikan hingga kini penyelidik masih mendalami sejumlah hal berdasarkan scientific investigation. Selain memeriksa 15 orang saksi yang berasal dari lingkungan indekos, rekan kerja dan keluarga, polisi masih mendalami hasil pemeriksaan tim kedokteran forensik terkait waktu kematian hingga toksikologi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat kimia di tubuh almarhum Daru. Sementara untuk mengetahui latar belakang Arya Daru, polisi turut melibatkan tim ahli dari psikologi forensik. Tim penyelidik telah melakukan klarifikasi pengambilan keterangan dalam tahap penyelidikan setidaknya ada 15 orang. Juga melakukan pendalaman terhadap latar belakang korban, yaitu dengan melakukan dan melibatkan tim ahli dari psikologi forensik. Ini juga kami lakukan ya untuk mengumpulkan peristiwa ini secara utuh. Ya, tim Apsifor ini punya metode pemeriksaan sendiri untuk melakukan penggalian terhadap latar belakang korban. Arya Daru Pangayunan merupakan diplomat muda yang pernah ditugaskan di sejumlah negara termasuk Myanmar. Daru juga pernah menjadi saksi dalam kasus TPPO di Jepang. Salah satu penjaga toko yang kerap bertemu dengan almarhum, Daru diketahui sebagai pribadi yang pendiam dan perfeksionis. Beliau sosok yang sangat pendiam, jadi saya lumayan lama kenal sama dia, sekitar hampir ada kayaknya 2 tahun deh di sini deh. Terus dia sosoknya perfeksionis, bersihan banget orangnya, dan dia nggak banyak ngomong, dia pendiam orangnya. Perfeksionisnya dari soal parkiran, dia parkiran khusus punya dia nggak boleh diparkirin sama siapapun, kayak device-nya dia harus tetap bersih terus, dan dia kayak ya emang perfeksionisnya kelihatan banget dan bersihan banget orangnya. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya pada 8 Juli 2025 lalu. Daru meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Keluarga almarhum bilang, Daru yang sedang bersiap untuk ditugaskan ke Finlandia merupakan sosok suami yang kerap berkomunikasi dengan sang istri. Itu ya Daru, adik kita sama Nani itu nggak teleponan, soalnya video callan, sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya, itu rutin gitu. Jadi ya nek tadi ditanya apakah resah, ya resah. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Belum diketahui pasti apakah almarhum meninggal akibat bunuh diri atau sebagai korban pembunuhan. Publik kini menanti ketepatan penyelidik untuk mengungkap kasus kematian diplomat. Tim Liputan, Kompas TV.